Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, kita bertemu kembali dalam kajian memahami bahasa Al-Quran dengan tema Al-Muhasabah. Al-Muhasabah diartikan introspeksi diri. Baik sahabat Al-Quran, untuk lebih mendalam pemahaman kata muhasabah itu, coba kita perhatikan salah satu ayat dalam surah Al-Isra ayat 14. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasibah. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Demikian makna dari arti surat Al-Isra ayat 14 ini. Terkait dengan kata hasib atau al-muhasabah yang berasal dari hasib, yahsib, hisaban, bahwa kata hasib atau muhasabah terdiri dari kata ha, sin, dan ba, hasibah, yang mungkin maknanya bisa berarti menghitung atau mencukupkan. Di dalam Al-Quran, kata hasib berulang-ulang sebanyak 4 kali. 3 kali disebutkan, diantaranya menjadi kata sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, tertuju kepada manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 14. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasibah. Sebagaimana tadi sudah disebutkan dalam pembukaan. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas diri. Baik, sahabat Al-Quran, kata hasib yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam 2 ayat. Satu diantaranya dalam surah An-Nisa ayat 6. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayakbaru. Faman kana ghaniyan falyasta'fif. Faman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa'ashidu 'alaihim wa kafa billahi hasibah. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk nikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya atau memakan harta anak yatim itu melebihi batas kemampuan atau batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa untuk menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang pantas, yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. An-Nisa ayat 6.
Dan satu lagi terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 39 yang berbunyi, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasibah. Wa kafa billahi hasibah. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, ajaran Islam. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Al-Ahzab ayat 39. Sedangkan ayat yang ketiga bersifat umum atau untuk umum, bukan sifat Allah berarti, yaitu dalam firman-Nya Quran surat An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Saya ulangi lagi. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha ala kulli syai'in hasibah. Dan apabila kamu dihormati dengan satu salam atau penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. An-Nisa ayat 86. Demikian juga ayat yang menggunakan bentuk jamak dari kata hasib, yaitu kata hasibin. Kata ini menunjukkan bahwa adanya selain Allah yang melakukan penghitungan. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala asraul hasibin, secepat-cepat pembuat perhitungan. Lihat surat Al-An'am ayat 62. Summa ruddu ilallahi maulahumul haq. Ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin. Atau ayat tersebut dapat memberikan informasi bahwa yang melakukan perhitungan atas restu dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Quran dalam surat yang lain, yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Wa nada'ul mawazinal qistal yawmil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'ah in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak ada seorang pun dirugikan walaupun sedikit, sekalipun hanya sebesar biji sawi. Pasti kami mendatangkannya atau membalasnya dengan pahala. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Al-Anbiya ayat 47. Sahabat Al-Quran, Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa kata Al-Hasib bermakna dia yang mencukupi siapa yang mengandalkannya. Kata Imam Ghazali mengatakan Al-Hasib bisa bermakna dia yang mencukupi siapa yang mengandalkannya. Berarti sifat ini tidak dapat disandang kecuali hanyalah Allah sendiri. Karena hanyalah Allah saja yang dapat mencukupi kebutuhan setiap makhluknya. Allah sendiri yang dapat mencukupi semua makhluknya, mewujudkan kebutuhan mereka, melanggengkan bahkan menyempurnakannya.
Demikian menurut Imam Al-Ghazali. Baik sahabat Al-Quran, setelah kita pahami satu persatu bahwa kata Al-Hasib dipahami dengan arti menghitung, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku Al-Hasib antara lain adalah yang melakukan perhitungan menyangkut amal-amal baik dan amal buruk manusia secara amat teliti lagi amat cepat. Sebagaimana juga dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Wa nada'ul mawazinal qistal yaumil qiyamah. Fala tuzlamu nafsun syai'a in kana misqala habatin min khardalin ataina biha fakafa bina hasibin. Demikian ayat itu yang tadi kita ulang dan kita baca. Dalam kaitannya akhir tahun baru Hijriah 1442 Hijriah dan bahkan kita sudah memasuki tahun baru 1443 Hijriah. Kita juga diingatkan bahwa umur, rezeki, jodoh, ajal adalah hak Allah yang Maha Tahu. Apakah kita dapat menjamin kita masih bisa hidup esok hari dan sebagainya? Maka kita wajib untuk menghisab dan menghitung atau mengintrospeksi diri untuk diri kita sendiri. Sebagaimana ungkapan seorang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridainya, ia pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, diri kamu sekalian sebelum kalian dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzan. Dan timbanglah diri kalian sebelum amal kalian ditimbang. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Fa innahu ahwanu fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yawma. Karena lebih ringan bagi kalian tak kala kalian dihisab kelak nanti. Jika kalian telah menghisab diri kalian sejak sekarang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, fa innahu ahwanu fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yawma. Sahabat Al-Quran, seorang mukmin atau seorang mukmin yang mengetahui bahwasanya kehidupan dunia ini diciptakan untuk diisi dengan ketaatan kepada Allah. Dan untuk mewujudkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, ia pernah berkata bahwa Rasulullah SAW memegang pundakku lalu berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing
atau seorang musafir yang menumpang lewat. Bagaimana seorang yang dikatakan orang asing atau musafir yang menumpang lewat? Lalu Umar bin Khattab berkata melanjutkannya, sebagaimana hadis Nabi, "Idza amsayta fala tantaziri sabah." Idza amsayta fala tantaziri sabah. Jika kamu berada di sore, maka janganlah kamu menunggu waktu pagi. Idza amsayta fala tantaziri sabah. Jika kamu berada di sore hari, jangan kamu menunggu datangnya pagi hari esok. Tentu apa yang banyak manfaat dikerjakan pada hari itu, pada sore itu, maka janganlah ditunda, janganlah ditunggu sampai datangnya esok pagi. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Dan jika kamu berada di pagi hari, maka janganlah juga engkau menunda untuk datangnya waktu sore nanti. Idza asbahta fala tantaziril masa. Jika kamu sedang berada di pagi hari itu, maka jangan nunda pekerjaan hingga datangnya nanti sore. Wa khudh min sihhatika li maradika. Maka manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika. Dan manfaatkanlah atau gunakanlah sebaik-baiknya kehidupanmu atau hidupmu sebelum tiba waktu ajalmu, sebelum tiba kematianmu. Demikian apa yang diungkap oleh Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar. Maka dengan demikian dari hadis apa yang diungkap dikatakan Abdullah bin Umar, maka wajib bagi kita dengan bertambahnya umur, bertambahnya pula ketaatan. Maka wajib bagi kita dengan bertambahnya umur, mestinya bertambah pula ketaatan dan perbuatan-perbuatan kebajikan. Hendaknya pula kita mengisi tahun-tahun untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekat-dekatnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Khairukum man tala umruhu wa hasuna amalahu. Sebaik-baik kalian atau sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya atau orang yang diberi panjang umurnya dan baik amalannya, amal perbuatannya. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi, dan ia berkata juga hadis ini hasan. Hadis hasan dan disahihkan oleh Al-Hakim. Sahabat Al-Quran, kemenangan itu hanyalah sebagai bukti karena banyaknya melakukan kebajikan dan perintahnya Allah merintahkan untuk bersegera melakukan amal soleh. Kemenangan itu hanyalah sebagai bukti banyaknya perbuatan kebajikan dan sebagai bukti maka bersegeralah melakukan hal-hal yang baik atau amal soleh. Dalam surat Al-Imran 133 Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum
wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah dari Tuhanmu, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, dan Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Imran, surat Al-Imran ayat 133. Sahabat Al-Quran, ini sebagai uraian, sebagai tanda pemahaman kita terkait dengan kalimat atau kata al-hasib. Sebagaimana tadi sudah disebutkan banyak ayat dalam Al-Quran, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Mudah-mudahan sekedar uraian singkat ini dapat memberikan pemahaman muhasabah yang benar dan juga dapat memberikan motivasi terhadap diri kita, dan dapat juga menjadikan seseorang akan lebih dekat kepada takwa, akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.